Bisa sekarang, Ibu. Baik. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Priscilla. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Pastor Rio. Saya mau sambil share screen supaya Bapak Ibu, teman-teman bisa melihat kondisinya. Baik. Saya ingin bagi kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan saya pada minggu yang lalu. Bisa lihat? Jadi kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober. Dan itu kaki kiri saya mengalami kecelakaan, eksiden. Tabrak kaki kursi yang cukup keras. Satu kali habis menyajikan makanan untuk suami saya. Kemudian habis sudah selesai makan, saya beres-beres, saya menuju ke ruang tamu, tabrak lagi kaki meja tamu. Sampai di tempat yang sama. Sehingga kaki saya menjadi bengkak, langsung naik kelingkingnya itu, ini, langsung up dia, dan saya tidak bisa jalan. Saya seret kaki saya menuju ke tetangga di sebelah, tolong tarik sedikit supaya saya bisa bergerak. Tapi dia juga tidak bisa. Saya kembali pulang dan saya berdoa. Saya diingatkan Tuhan tentang tantangan Elia yang saya belajar. Saya mulai mengusir penyakit ini. Dan Tuhan menggerakkan hati saya untuk merendam kaki saya dengan air hangat dan garam. Sambil saya terus berdoa. Sakit sekali. Saya share ini ke teman saya di Filipina. Anaknya dokter, dia katakan ganti. Kasih air blok, es blok. Sambil doa terus saya naikkan. Dalam nama Yesus, kamu sakit kaki bengkak, salah urat, apa saja ini saya perintahkan kamu pergi. Kamu di bawah otoritas saya perintahkan pergi. Saya terus berdoa. Puji Tuhan, habis kompres ini, saya bisa berjalan. Dan ini bentuk kaki saya sesudah dikompres. Kelihatan sekali ini ketabrak 2 kali. Pertama di sini, lalu ini. Ini waktu ini ketabrak, dia naik ke atas. Dan ini biru sampai di sini. Saya bisa berjalan, saya puji Tuhan. Nah, masalah yang ada ialah besok minggu saya harus berangkat ke Korea. Harus pakai sepatu. Bagaimana mau pakai sendal? Tabrak orang lagi. Saya berdoa. Tuhan, tolong supaya saya bisa pakai sepatu. Dan pada keesokan harinya, saya coba masukkan kaki saya di sepatu ini dan bisa masuk. Saya masuk gereja. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya bisa jalan. Sebentar sore saya harus terbang ke Korea. Dan sebelum terbang, kaki saya sudah seperti ini. Jadi bisa pakai sepatu dengan baik sampai di Korea. Saya terbang malam itu dengan penuh sukacita dan di Korea juga jalan banyak walaupun musim dingin saya bisa menikmatinya. Itulah mujizat Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Kalau kamu saya sudah beri otoritas, pakai itu. Penyakit itu harus tunduk di bawah otoritasmu. Kalau kamu tidak pakai, kamu yang salah. Ya, baik Tuhan. Terima kasih. Pengalaman ini sangat memberkati saya. Kiranya saudara dan teman-temanku diberkati. Jangan ragu. Langsung kerjakan otoritas kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Priscilla buat kesaksiannya. Dan dipermuliakan, kadang dengan orang lain kita semangat, tapi kadang dengan diri kita bisa juga jadi bimbang. Tuhan ini bisa tidak? Dan saya lihat Ibu Priscilla, jangan takut, jangan ragu, dipakai saja karena sudah diberikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati Ibu Priscilla. Terima kasih buat kesaksiannya. Dan Bapak Ibu,
Selanjutnya mari kita menyambut Pastor William untuk menyampaikan pengajarannya di sesi malam ini, sesi yang ke-8. Masih ada satu sesi lagi minggu depan. Nanti sebentar akan ada pengumuman, dan mari kita akan menyambut Pastor William Lau untuk memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Silakan Pastor William, selamat datang. Terima kasih, Pak Rio. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan kami dapat berkumpul lagi pakai Zoom untuk belajar firman Tuhan, mempersiapkan diri sendiri untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan dan menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan di Indonesia. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya akan sharing screen. Jadi tunggu sebentar ya. Terus semua mau di mute dulu. Kita sekarang mulai ya. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi semua hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan. Kalau ingin presentasi ini, kirim email saja, elijah003@gmail.com. Saya juga punya WhatsApp, +1 281 507 8517. Nanti slide ini ada lagi nanti diperlihatkan. Nah, tujuan pelatihan ini begini, melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya di Injil. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan di Indonesia pada akhir zaman ini. Saya percaya kami sudah masuk akhir zaman. Waktunya singkat sekali. Jadi harus ada percepatan, akselerasi dalam penginjilan, supaya dalam waktu yang masih tinggal yang singkat itu kita bisa menyelesaikan amanat agung, menjangkau semua suku-suku yang masih belum terjangkau itu. Nah, sesi 9. Kita akan belajar kesembuhan massal. Terus, kenapa penyakit kadang-kadang kembali lagi? Roh-roh yang menyebabkan penyakit, dan akhirnya pelayanan kesembuhan bagi orang yang sudah percaya. Sampai saat ini yang kita pelajari ialah bagaimana menyembuhkan orang sakit dalam konteksnya penginjilan. Waktu pemberitaan Injil, bagaimana menyembuhkan orang sakit. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menyembuhkan orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah selamat. Ada sedikit perbedaan. Nah, kesembuhan massal. Ini berdasarkan kesembuhan melalui jarak, yaitu yang seharusnya memakai hanya otoritas saja. Karena melalui jarak, tidak bisa menumpangkan tangan atas orang yang sakit itu. Sama seperti otoritas tidak dibatasi oleh jarak, otoritas juga tidak dibatasi oleh jumlah. Misalnya, ada seorang jenderal. Dia punya 10,000 pasukan di bawah otoritasnya. Dia mau supaya mereka menyerang musuh. Jadi dia perlu keluarkan satu perintah saja. Dan semua pasukannya, 10,000, akan tunduk kepadanya. Jadi otoritas itu tidak dibatasi oleh jumlah. Pokoknya kalau punya otoritas, semua yang ada di bawah otoritas kita harus tunduk kepada perintah kita. Maka saudara bisa melayani kesembuhan kepada banyak orang sakit sekaligus pada waktu yang sama. Saya mau bagikan satu kesaksian yang saya terima dari hamba Tuhan di Nigeria, namanya Emmanuel Rema. Dia sekarang koordinator tantangan Elia di Afrika. Nah, Afrika itu tempat yang gelap sekali. Setahu saya, semua ilmu-ilmu gelap asalnya dari Afrika.
Jadi Afrika itu tempat yang gelap sekali. Dia dilatih oleh kami tahun 2004. Nah, inilah kesaksian yang kami terima dari beliau tentang KKI-nya, iaitu Kebaktian Kesembuhan Ilahi di kota Osheri di negara Nigeria pada tahun 2005. Ini kesaksiannya. Masyarakat Osheri sepenuhnya menyembah pada dua ilah yang berkuasa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kedua ilah ini diklaim sebagai pelindung negeri dari penyerang dan mereka memanifestasikan diri pada bulan Desember dengan beberapa tanda yang spektakuler yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Anjing adalah hewan utama yang dipersembahkan kepada ilah iblis ini. Masyarakat ini sebagian besar bersifat keras kepala dan banyak yang menderita ketulian dan epilepsi. Pada tanggal 8 Desember, yang merupakan hari pertama KKI, kira-kira ada 6,000 orang yang hadir di lapangan pasar yang disebut AK Market. Setelah pujian dan penyembahan, saya naik ke atas panggung. Saya katakan pada mereka bahawa saya bukan seorang pembuat mukjizat, tetapi saya datang untuk memperkenalkan sang pembuat mukjizat, yaitu Yesus Kristus yang terbesar dari semua Allah. Saya khotbahkan topik tentang Yesus penyembuh. Dan saya melayani orang sakit secara massal sambil menjalankan otoritas atas roh sakit penyakit. Itu dari panggung. Dan menyebutkan nama berbagai penyakit dan memerintahkan semua itu untuk pergi di dalam nama Yesus. Nah, itu semua dari panggung. Saya memanggil orang-orang yang benar-benar sembuh secara total, bukan orang yang sedang menuju kesembuhan saja. Lebih dari 50 orang maju untuk memberi kesaksian tentang kemurahan Tuhan. Nah, itulah hasil dari pelayanan kesembuhan massal dari jarak. Itu hasilnya. Kira-kira ada 5 orang yang memberi kesaksian bahawa kaki mereka yang pendek sebelah tumbuh memanjang pada saat kami mengujinya di atas panggung di hadapan semua orang. Beberapa orang memberi kesaksian bahawa tumor di leher, perut dan tangan menghilang. Ada yang tadinya tidak bisa berdiri karena cedera tulang punggung dapat berdiri dengan sempurna pada saat kami menguji mereka. Orang-orang yang menderita epilepsi juga bersaksi mereka disembuhkan. Saya tanyakan bagaimana mereka bisa tahu mereka sembuh dari epilepsi. Mereka katakan bahawa mereka melihat ada pribadi roh yang keluar secara paksa dari tubuh mereka ketika mereka merasakan sesuatu seperti aliran listrik. Nah, itu terjadi pada waktu dari panggung. Hamba Tuhan ini keluar perintah dalam nama Yesus supaya semua roh-roh setan keluar. Pada hari terakhir acara, saya masih memanggil mereka yang menderita epilepsi untuk memastikan bahawa mereka benar-benar disembuhkan. Mereka mengatakan bahawa serangan penyakit mereka serta gejala-gejalanya tidak pernah ada lagi. Mereka katakan bahawa biasanya mereka mengalami serangan hampir 3 kali sehari. Tetapi setelah hari pertama acara, tidak ada lagi tanda-tanda serangan. Ketika orang-orang ini sedang bersaksi, beberapa orang mengejek saya dengan mengatakan bahawa semua ini telah diatur sebelumnya atau suatu manipulasi. Pada hari kedua, yakni hari Jumat, ketika saya naik ke panggung lagi,
Saya katakan pada mereka bahawa saya akan buktikan ini semua bukan manipulasi atau sesuatu yang telah diatur sebelumnya. Saya katakan, bawa semua orang tuli dan bisu. Saya akan melayani mereka di sini, di atas panggung. Mereka membawa 7 orang bisu tuli yang dikenal oleh seluruh masyarakat di sana. Ketika mereka maju ke depan, orang banyak berseru, bawa mereka ke atas panggung supaya setiap orang bisa melihat Allah menyembuhkan mereka. Saya minta pada Usher membawa mereka ke atas panggung. Iman saya sama sekali tidak goyah pada saat itu. Nah, begini. Iman macam apakah ya? Inilah iman yang memindahkan gunung, yaitu imannya Allah, yaitu sama sekali tidak bimbang atau goyah. Tidak bimbang, tidak goyah. Itu artinya iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah. Saya tumpangkan tangan pada orang pertama dan memerintahkan roh bisu tuli untuk pergi dalam nama Yesus. Dan seketika itu juga roh itu pergi. Kami menguji orang itu dan ia mengulangi setiap kata dengan sempurna. Itu buktinya. Orang banyak berseru memuji Allah. Buktinya dinyatakan dengan jelas. Setelah lama waktu pujian dan perayaan, kami melihat bahawa ke-6 orang yang lain juga dapat mendengar tanpa dilayani kerana setiap dari mereka juga diuji. Nah, inilah hasil dari kesembuhan massal yang dijalankan dengan keluar perintah, iaitu otoritas yang tidak dipengaruhi oleh jarak ataupun oleh jumlah. Semenjak saat itu, tidak ada lagi ejekan. Enggak ada lagi. Setiap orang di KKI itu percaya dan bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian, saya berkhutbah tentang mematahkan kuasa tenung. Setelah khutbah itu, hampir semua orang di sana menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Banyak yang menangis meminta belas kasihan Allah ketika saya memimpin mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terus saya melayani orang sakit dari panggung secara massal lagi. Kesaksian mereka sangat luar biasa, di mana mata yang buta sebagian disembuhkan secara total. Orang yang tidak bisa berjalan yang dibawa ke KKI itu bisa berjalan tanpa alat bantu lagi. Dan masih banyak lagi kesaksian lain yang diberikan. Pada hari ketiga, masyarakat tetangga mendengar bahawa Yesus melakukan banyak tanda ajaib dan mukjizat di kota Usyeri. Mereka pun datang berbondong-bondong. Dan kami mencatat jumlah hadirin sebanyak 10,000 orang pada hari itu. Seluruh pengunjung mengikuti sepenuhnya segala sesuatu yang kami lakukan karena mereka telah diyakinkan dengan buktinya mukjizat. Banyak sekali orang yang disembuhkan pada hari terakhir sampai kami tidak dapat mengumpulkan seluruh kesaksian yang ada. Kemarin, saya diberitahu lewat telefon bahawa kesembuhan ilahi masih berlangsung sendiri di situ, walaupun tidak ada orang meletakkan tangan atas orang sakit. Itu namanya kasih karunia Tuhan, ya. Kasih karunia Tuhan. Setiap rumah mengalami mukjizat spektakuler yang tidak bisa disangkal. Saya juga dapat mengajar dan melengkapi lebih dari 50 hamba-hamba Tuhan dalam 2 hari itu
Terima kasih tantangan Elia mengajar saya mengajar orang lain. Yaitu, bagaimana tugas saya? Tugas saya adalah melatih pelatih. Melatih si pelatih. Sekarang, hamba Tuhan ini, Emmanuel, sudah jadi pelatih. Nah, di Malaysia dan di Indonesia, kalian yang belajar dengan sepenuh hati dapat berbuat yang sama. Percaya tidak? Percaya tidak? Nah, sekarang pertanyaan, kenapa penyakit kadang-kadang kembali lagi? Seringkali kita menyaksikan orang yang kita layani sembuh. Tapi hari keesokannya, sakit lagi. Kenapa? Kenapa? Mari. Lukas 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu bersih, tersapu dan rapi, teratur. Artinya, orang ini setelah dilepaskan, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan menaati perintahnya. Jadi, artinya rumah itu kosong. Memang yang tadi di situ sudah diusir, tapi sekarang kosong. Nggak diisi dengan Roh Kudus, tidak diisi dengan firman Tuhan. Rumah itu walaupun bersih, tapi kosong. Jadi akibatnya, lalu setan itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Di rumah yang kosong itu. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi setan kalau diusir memang dia mau kembali lagi. Kalau bisa, dia mau. Jadi setan bisa berbalik kembali. Itu jelas. Demikian juga sakit penyakit bisa berbalik kembali. Begini, sifat setan dan sifat sakit penyakit kurang lebih sama. Dua-duanya dari musuh kami. Dua-duanya suka berbalik kembali kalau bisa. Kalau penyakit itu balik, bagaimana orang itu dilayani lagi? Dilayani lagi. Dan seterusnya sampai penyakit itu tidak berbalik lagi. Itu caranya tangani sakit penyakit yang balik kembali. Dan kadang-kala orang sakit itu yang sudah sembuh mungkin harus mengaku dosa. Kalau dosa, kalau ada, harus diakui kepada Tuhan. Akhirnya pintu ditutup. Setan itu tidak bisa balik kembali. Nah, sekarang roh-roh yang menyebabkan penyakit. Penyakit jasmani. Lukas 13 ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Begini. Perempuan ini mengalami keadaan fisik, bungkuk punggungnya dan nggak bisa berdiri tegak. Jadi ini namanya keadaan fisik, tapi ini akibat dari serangan roh jahat. Jadi begini. Bagaimana tindakan Yesus? Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah, di sini Yesus keluarkan perintah. Penyakitmu telah sembuh. Satu perintah. Jadi, lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, supaya tenaga kesembuhan mengalir lewat penumpangan tangan. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu
dan memuliakan Allah. Dia sembuh dari penyakit fisik yang disebabkan oleh roh jahat. Ya. Jadi kadang-kala roh jahat bisa bikin orang sakit jasmani. Nah, bagaimana menyembuhkan penyakit itu? Ya, dengan pakai perintah, iaitu otoritas dan tenaga kesembuhan. Juga, ya kadang-kala kita mau usir roh itu. Kalau roh itu masih ada, harus diusir dalam nama Yesus. Lukas 11 ayat 14. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Jadi ternyata ada setan yang membuat orang bisu. Setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Itu jelas ya. Roh yang membisukan, kalau diusir, orang itu langsung bisa mulai berkata-kata. Ya. Nah, kadang-kala mungkin perlu kesembuhan jasmani juga. Kalau perlu, ya keluar perintah saja. Pakai peletakan tangan saja. Kalau masih perlu. Ya. Tapi di sini nggak perlu. Begitu roh bisu itu diusir, langsung orang itu mulai berkata-kata. Jadi ada setan yang menyebabkan orang menjadi bisu. Ada. Markus 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli." Jadi, ada roh yang bikin orang bisu dan tuli. Ada. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Perhatikanlah di sini, Yesus perintahkan dia supaya jangan memasukinya lagi. Jadi, waktu mengusir setan, boleh perintahkan setan itu supaya jangan memasuki orang itu lagi. Saya sering begitu. Kalau ada setan yang mengganggu orang, setelah setan itu diusir, saya perintahkan jangan masuk dia lagi. Jangan balik lagi dalam nama Yesus. Matius 12 ayat 22. Karena itu sifat setan, sifatnya suka berbalik kembali. Jadi sebelum dia balik kembali, saya perintahkan dia, jangan memasukkan dia lagi. Nah, Matius 12 ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Jadi rupanya orang ini buta dan bisu karena kerasukan setan. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Jelas ya. Ada roh yang bikin orang buta dan bisu. Dia juga harus disembuhkan. Matanya harus disembuhkan. Dan saya percaya roh itu juga harus diusir. Ya. Hasilnya orang itu mulai berkata-kata dan melihat. Orang yang buta dan bisu itu. Jadi kadang-kadang kita melayani orang sakit, juga mau usir roh sakit penyakit. Apalagi ya mungkin di Indonesia, di mana banyak kuasa kegelapan. Waktu menyembuhkan orang sakit, mungkin kadang-kadang kita juga usir setan-setan juga. Jadi pada waktu melayani orang sakit jasmani, boleh juga mengusir roh-roh yang kemungkinan menyebabkan orang itu menjadi sakit jasmani. Ya. Jadi bagi saya dua-duanya berjalan sama-sama. Usir setan dan menyembuhkan orang sakit bisa berjalan sama-sama. Nah, kita adalah murid Yesus Kristus. Di atas kami adalah Allah, Tuhan. Kepada Tuhan, kepada Allah, kita beriman kepadanya. Kita beriman kepada Allah. Jadi itu ke atas. Dituju ke atas. Nah, di bawah otoritas kita adalah penyakit dan setan dan
daging kita. Daging kita artinya daging yang sifat kita yang berdosa itu artinya daging kita. Sifat berdosa kita. Itu semua di bawah otoritas kita. Terhadap mereka bagaimana kita menjalankan otoritas dengan imannya Allah. Dengan iman yang memindahkan gunung. Kita menyembuhkan orang sakit. Kita usir setan. Kita menguasai sifat kita yang berdosa itu sampai kita tidak berdosa. Karena sifat itu sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Sudah dibawa otoritas kita. Jadi kita punya kuasa untuk tangking daging kita. Supaya kita hidup yang kudus. Nah, akhirnya pelayanan kepada orang percaya dalam konteks membangun tubuh Kristus. Nah, sampai saat ini, sesi 1 sampai sesi 8 yang kita pelajari ialah bagaimana menyembuhkan orang sakit, usir setan dalam pemberitaan Injil. Dalam konteks menjangkau orang yang belum percaya. Nah, sekarang kita belajar dari Yakobus 5 bagaimana menyembuhkan, bagaimana melayani orang yang sudah percaya yang sakit. Nah, siapa Yakobus? Siapa Yakobus? Menurut banyak ahli Alkitab, Yakobus adalah adiknya Tuhan Yesus. Adiknya. Jadi, di manakah Yakobus belajar tentang kesembuhan? Di mana? Itu pasti langsung dari Tuhan Yesus sendiri, abangnya. Jadi, kita harus lebih dulu mengerti apa yang diajar oleh Tuhan Yesus tentang kesembuhan. Baru kita mengerti apa yang Yakobus belajar mengajar tentang kesembuhan. Karena sumbernya adalah Tuhan Yesus. Sumber daripada menyembuhkan orang sakit, itu sumbernya dari Tuhan Yesus. Yakobus pasti belajar itu dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita mau mengerti ajaran di Yakobus 5 itu tentang melayani orang percaya yang sakit, kita terlebih dahulu harus mengerti apa yang Yesus ajar tentang menyembuhkan orang sakit. Setelah itu, kita dapat mengerti dengan lebih jelas apa yang diajar oleh Yakobus. Jadi, kita kembali ke sumbernya dulu. Sumbernya itu Yesus. Bagaimanakah Yesus mengajar kesembuhan kepada murid-muridnya? Bagaimana? Begini, Yesus tidak pernah mengajar mereka mendoakan orang sakit menurut tradisi kita. Itu sudah jelas. Berkali-kali kita lihat. Yesus tidak pernah suruh kita berdoa untuk orang sakit. Tidak pernah. Tapi murid-muridnya dilatih menyembuhkan orang sakit. Ya. Melainkan Yesus mengajar mereka menyembuhkan orang sakit. Itu sudah jelas. Yesus mengajar murid-muridnya mengeluarkan perintah kepada orang sakit dengan imannya Allah. Dengan iman yang memindahkan gunung. Itu yang diajar Yesus kepada murid-muridnya. Yesus juga mengajar mereka meletakkan tangan mereka atas orang sakit supaya tenaga kesembuhan mengalir menyembuhkan penyakit itu. Itu yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, berdasarkan itu, sekarang kita dapat lebih faham apa yang diajar oleh Yakobus pasal 5 tentang bagaimana melayani orang percaya yang sakit. Nah, sekarang, berdasarkan apa yang telah kami mengerti tentang menyembuhkan orang sakit dari ajaran Yesus sendiri, sekarang mari kita membaca Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, nah artinya kamu artinya orang-orang yang sudah percaya, baiklah ia memanggil para penatua jemaat.
Artinya, ini anggota jemaat, orang yang sudah percaya yang sakit. Supaya mereka mendoakan dia. Nah, begini. Dalam BM Bahasa Indonesia, terjemahan ini tidak tepat. Tidak tepat. Sebenarnya, dalam bahasa Yunani, mendoakan itu adalah pray over atau berdoa atas. Itu terjemahan tepat dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Berdoa atas. Bukan mendoakan dia, tetapi berdoa atas dia. Bukan berdoa untuk. Bukan. Tapi berdoa atas. Ini sesuai dengan terjemahan tepat dari bahasa Yunani. Terus, pasal 14, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, apa artinya berdoa atas? Apa artinya? Begini, berdoa atas seseorang tidak sama dengan berdoa untuk seseorang. Tidak sama. Maaf ya. Berdoa untuk orang sakit artinya berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menyembuhkan orang itu. Ya. Tapi berdoa atas seseorang artinya lain. Tidak sama, lain. Berdoa atas seseorang sebenarnya dan seharusnya sama dengan apa yang diajar oleh Tuhan Yesus. Seharusnya sama. Seharusnya sama. Karena yang diajar oleh Yakobus berdasarkan apa yang diajar oleh Tuhan Yesus. Abangnya. Apa yang diajar oleh Tuhan Yesus? Mengeluarkan perintah ke atas orang sakit dengan otoritas. Kerana penyakit itu bawahan kita. Jadi kita keluarkan perintah ke atas penyakit itu dengan otoritas. Dan kita menumpangkan tangan di atas orang sakit itu. Jadi artinya berdoa atas orang sakit sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia menyembuhkan orang sakit. Sama saja. Sama saja. Berdoa atas seseorang artinya menyembuhkan dia dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Seharusnya artinya sama. Yesus tidak pernah mengajar murid-muridnya berdoa untuk orang, tapi selalu menyembuhkan orang. Jadi berdoa atas itu artinya sama dengan menyembuhkan orang sakit, sebagaimana diajar oleh Tuhan Yesus, yaitu abangnya Yakobus. Terus ayat 15 dari Yakobus pasal 5, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Nah, begini. Di ayat ini sama sekali tidak ada kebimbangan orang sakit akan diselamatkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kan tidak ada kebimbangan sama sekali. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi tidak ada kebimbangan sama sekali. Jadi iman macam apakah yang dimaksudkan oleh ayat 15? Iman macam apakah yang dimaksudkan di sini? Di situ, di atas? Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang memindahkan gunung. Atau imannya Allah. Atau iman tanpa bimbang. Iman tanpa bimbang. Tidak ada kebimbangan. Tetapi ada syarat untuk kesembuhan bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ada syarat. Bagi orang luar, bagi orang yang belum percaya, tidak ada syarat. Pokoknya mereka disembuhkan dulu. Baru mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Tapi bagi orang yang sudah percaya, ada syarat. Ada syarat.
ayat 15b. Dan jika ia telah berbuat dosa, iaitu orang percaya yang sakit itu, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, begini. Kalau orang percaya yang sakit ingin disembuhkan, dosanya harus diampuni dulu. Itu syaratnya. Dosanya harus diampuni dulu. Nah, bagaimana dosa kita dapat diampuni? Bagaimana? Ayat 16a. Ini untuk kesembuhan. Bagaimana dosa kita diampuni supaya kita disembuhkan oleh Tuhan? Nah, ini jawapannya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini syaratnya. Kamu saling mengaku dosamu. Kita harus saling mengaku dosa kita. Kenapa? Dan juga saling mengampuni dosa kita. Setelah saling mengaku dosa kita, jadi kita bisa saling mengampuni dosa kita. Artinya, kita harus mengampuni orang yang pernah bersalah atau menyakiti hati kita. Kita harus mengampuni mereka dulu. Itu syarat. Dengan demikian, ada perdamaian dalam tubuh Kristus. Ini sesuatu hal yang penting bagi kami, bagi Bapa kami yang di surga. Begini, semua orang percaya di bumi, termasuk anak-anak Bapa kami yang di surga, sebagai Bapa kami yang baik, dia mau supaya ada perdamaian, kerukunan di dalam keluarganya, di antara anak-anaknya. Kalau anak-anaknya saling membenci, wah, dia sedih sekali. Jadi Bapa kami di surga mau supaya kita saling mengasihi, supaya ada perdamaian di dalam tubuh Kristus. Hanya dengan demikian, orang percaya yang sakit bisa disembuhkan. Di hati kita tidak boleh ada kepahitan terhadap orang lain. Terutamanya orang lain yang percaya. Kalau ada kepahitan, kalau ada tidak keampunan, tidak mau mengampuni orang lain, orang percaya itu nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Kita sebagai orang percaya harus mengampuni mereka dari hati kita. Itu syarat untuk kita disembuhkan dari sakit penyakit. Itulah syarat untuk orang yang percaya disembuhkan oleh Tuhan. Kita harus mengampuni orang lain. Harus berdamai dengan orang lain. Mari kita membaca apa yang Tuhan mengajar pada kita pada Matius pasal 5. Ayat 23. Tuhan Yesus berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Itulah syarat bagi orang percaya yang mau disembuhkan. Harus ada perdamaian dulu dengan saudara yang di hatinya ada sesuatu terhadap kita. Ayat 25, lalu boleh kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau di hati saudara kita ada sesuatu hal terhadap kita, kita harus berdamai dengan dia dulu. Mungkin dulu kita pernah bersalah atau pernah menyakiti hatinya. Jadi di hatinya ada sesuatu hal terhadap kita. Kita harus berdamai dengan dia dulu kalau kita mau disembuhkan dari sakit penyakit. Kita saling mengaku dosa supaya ada perdamaian. Oh, saudaraku, ampunilah aku. Ampunilah aku. Aku juga mengampuni kau. Itulah syarat bagi orang percaya yang mau disembuhkan dari penyakit. Syarat yang penting sekali. Tetapi bagaimana kalau kita yang ada barang sesuatu di hati kita terhadap sesama kita? Bagaimana kalau di hati kita ada kepahitan? Markus 11 ayat 25.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Setelah kita mengampuni orang lain, Tuhan akan mengampuni kita dan kita dapat disembuhkan dari penyakit kita. Amin. Saya harap itu jelas sekali. Apabila kita saling mengaku dosa, dan berdamai dengan saudara kita dengan saling mengampuni dosa, Tuhan akan mengampuni kita dan kita bisa disembuhkan oleh doa yang lahir dari iman, yaitu dengan perintah yang dikeluarkan dengan iman yang memindahkan gunung. Amin. Ini salah satu kesaksian yang saya ingin bagikan. Beberapa tahun yang lalu saya ada di negara Brasil di Amerika Selatan. Pada suatu hari Minggu saya melayani di satu gereja. Pada kebaktian hari Minggu itu saya membawa firman ini, ya, dari Yakobus 5. Dan udah selesai, saya berkata kepada mereka, sekarang kita mau melayani kesembuhan bagi orang di sini, anggota jemaat ini yang sakit. Tapi sebelum itu, kalian harus saling mengampuni dosa. Ya, jadi saya bilang, sekarang saya kasih kalian 5 menit. Kalian bangun. Kalian mendatangi orang lain di jemaat ini yang pernah bersalah kepadamu. Atau yang kepada mereka, kamu pernah bersalah. Saya mau kalian berdamai, saling mengaku dosa, dan saling mengampuni. Habis itu, kita akan melayani kesembuhan bagi orang yang sakit. Jadi, saya lihat ada yang bangun, mereka menghampiri orang lain, jemaat yang lain. Saya melihat mereka ya saling memeluk, saling berdamai. Saya lihat ibu pendeta, dulu dia duduk paling depan. Saya lihat dia bangun, terus dia ke belakang. Di situ menemui seorang ibu yang sedang berdiri. Kenapa berdiri? Karena dia ada tumor di rahimnya. Sakit sekali. Nggak bisa duduk, jadi dia berdiri. Nah, ibu pendeta mendatangi dia dan dia berkata, "Ibu, ampunilah saya. Ampunilah saya, Ibu." Terus perempuan itu jawab, "Ibu pendeta, saya mengampunimu." Habis itu, ibu pendeta meletakkan tangan atas rahimnya di mana ada tumor, terus keluar perintah dalam nama Yesus. Tumor itu ditangking dalam nama Yesus. Dan pada waktu meletakkan tangan atas rahimnya, ya, tenaga kesembuhan mengalir untuk menyembuhkan dia. Nah, pada saat itu, kesakitan di rahimnya hilang, langsung hilang. Terus kebaktian itu selesai, bubar. Perempuan ini, yang di foto ini, dia pulang. Nah, biasanya kalau malam nggak bisa tidur karena sakitnya. Tapi malam itu tidurnya nyenyak sampai pagi. Pagi dia bangun, tumornya sudah hilang, tidak ada lagi. Terus dia hari keesokan datang ke gereja bersaksi di situ, bersaksi. Oh, puji Tuhan. Nah, Yakobus 5 ayat 16b. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh dari penyakit. Nah, menurut bahasa Yunani, kata mendoakan di sini juga bisa diterjemahkan berdoa atas. Bisa. Jadi, saling berdoa atas. Bisa. Yaitu saling melayani dengan menjalankan
otoritas dan tenaga kesembuhan. Berdoa atas. Yakobus meneruskan pelajarannya bagaimana melayani orang percaya yang sakit. Diteruskan dengan ayat 16. Yakobus berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Nabi Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hasilnya hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi, mujizat terjadi lewat doa yang bersungguh-sungguh. Jadi kita ingin tahu bagaimana dia berdoa sampai mujizat ini terjadi. 3,5 tahun tidak ada hujan. Jadi begini, sebenarnya bagaimana caranya Elia berdoa di sini supaya hujan jangan turun selama 3,5 tahun? Bagaimana? Mari kita ke sumbernya, yaitu 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tispe, dari Tispe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Bukan kecuali kalau ku doakan. Bukan, tapi kecuali kalau ku katakan. Katakan apa? Menurut bahasa Ibrani, terjemahannya, kecuali oleh perintahku. Kecuali oleh perintahku. Perintahku. Ku katakan perintah. Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Jadi, kata yang Elia katakan itu adalah perintah. Bukan doa secara tradisional, bukan, tapi perintah. Jadi sebenarnya di Gunung Karmel, Elia mengeluarkan perintah. Sehingga tidak hujan selama 3,5 tahun. Tidak ada doa sebetulnya, tapi perintah saja. Dia tidak pakai doa tradisional. Dia keluar perintah. Kadang-kadang, kalau kita lagi di luar, lagi bawa Injil, terus angin badai lagi datang, gimana kita keluar perintah kepada angin badai itu? Ditangking dalam nama Yesus, dan angin badai itu mereda. Demikian juga, waktu kita melayani orang percaya yang sakit, kita harus menjalankan otoritas, yaitu keluar perintah dengan iman yang memindahkan gunung, dengan imannya Allah tanpa bimbang. Sama seperti Elias perintahkan di Gunung Karmel. Dan sama seperti diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya di Lukas 10 ayat 9, yaitu sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi, jangan hanya mendoakan saja orang percaya yang mau disembuhkan. Ya, kalau mau mulai dengan berdoa, silakan. Ya, mulai dengan berdoa. Tapi, udah habis doa, buka mata, keluar perintah dengan peletakan tangan. Amin. Sembuhkanlah mereka dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan yang diberi oleh Tuhan. Itu dengan mengeluarkan perintah dan meletakkan tangan atas orang sakit. Nah, inilah.
salah laporan dari pekerja kami di India. Ini namanya Sabita. Sabita, orang Hindu. Pada suatu malam Sabita sedang pulang dari mandi di sungai. Di tengah jalan dia diserang oleh roh setan. Sesampainya di rumah, Sabita tidak bisa bicara atau buka mata. Sudah bisu. Nggak bisa buka mata. Seperti tidak sadar lagi. Abangnya panggil dukun ke rumah untuk perobatan, tapi dukun itu gagal. Seperti tidak sadar lagi. Hari keesokan dia panggil pekerja-pekerja tantangan Elia yang sudah dilatih. Mereka datang dan dalam nama Tuhan Yesus perintahkan setan itu keluar. Setan itu langsung taat dan keluar. Sabita membuka mata dan mulai berbicara lagi. Setelah mujizat itu, Injil dikabarkan kepada keluarganya. Seluruh keluarga itu terima Yesus sebagai satu-satu Tuhan dan Juru Selamat. Ini seharusnya terjadi di Indonesia dan Malaysia juga, seharusnya. Nah, di situs kami ada kira-kira 800 kesaksian seperti itu dari India, menghasilkan 1.500 gereja rumah dan 56,000 orang Hindu percaya kepada Yesus dalam jangka waktu tidak sampai 5 tahun. Bagaimana saudara-saudari di Malaysia dan Indonesia? Bagaimana? Seharusnya kalian akan menghasilkan buah yang sama. Amin. 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 Nah, satu kesaksian lagi, ini dari Ibu Ruth di Surabaya. Di Surabaya. Ini saya Ruth yang ikut pelatihan semalam. Ini video ibu yang saya melayani ketika terima Yesus setelah terjadi mujizat kesembuhan yang beliau alami. Ini ya. Bu Heru, kita berdoa ya. Ya, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bu Heru sudah terima Tuhan Yesus kan? Ya, berdoa ya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau menyelamatkan aku. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau menyembuhkanku. Oke. Baik ya, teman-teman bantu doa ya buat Bu Heriana sedang sakit. Kemarin nggak bisa berdiri sama sekali. Setelah kita doa dalam nama Tuhan Yesus sekarang bisa bangun sendiri. Puji Tuhan. Sekarang saya mau terapi iman ya. Oke. Ibu ini sebelum sakit, dulu saya injili tidak mau betul dan menolak ikut Tuhan. Dulu ya. Dan saya doakan beliau menurut kebiasaan kami terus selama 7 tahun. Pada suatu saat akhirnya beliau sakit stroke, tidak bisa bangun sama sekali dari tidur. Setelah saya lihat ibu ini putus asa, lalu saya masuk melayani beliau dalam nama Yesus dengan otoritas. Bukan hanya doa biasa saja, tapi sekarang melayani dia dengan otoritas dan keluar perintah. Mujizat terjadi. Akhirnya terima Yesus 1 bulan yang lalu. Ini saya lakukan pas ketika saya belajar pelatihan tantangan Elia sesi 3. Dan hati saya menggebu-gebu ingin praktek. Saya praktekkan, saya pun terheran. Haleluya, haleluya. Siapa lagi berani menjalankan perintah Tuhan Yesus? Siapa lagi berani? Ya, yang sudah bosan, bimbang dan gagal, sekarang berani menjalankan perintah Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, minggu depan, sesi yang terakhir, sesi 10. Sesi 10 tidak ada pengajaran lagi, tidak ada pelatihan lagi, tapi praktek. KKI artinya kebaktian kesembuhan ilahi. Pakai 2 bahasa. Saya pakai bahasa Inggris,
istri saya menterjemahkannya ke dalam BM atau Bahasa Indonesia. Minggu depan. Jadi bawalah orang yang belum percaya untuk mendengar Injil dan untuk menyaksikan mukjizat. Jadi kena dalam dua bahasa, ya, orang yang bahasa Inggris, orang yang bahasa Indonesia, ya, dua-duanya diundang datang saja minggu depan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi situs kami www.theelijahchallenge.org. Ini semua dalam bahasa Inggris, tapi kalau pakai Google Translate, itu situs ini bisa diterjemahkan ke dalam BM atau Bahasa Indonesia. Bisa diterjemahkan. Email saya, elijah003@gmail.com. WhatsApp saya, +1 281 507 8517. Nah, sampai ketemu minggu depan, bawalah orang-orang yang belum percaya, yang sakit, yang mau disembuhkan. Mereka akan dengar Injil, terus mereka akan disembuhkan, terus mereka akan bertobat percaya kepada Yesus. Sampai ketemu minggu depan.